Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kembali kami akan lanjutkan perbincangan. Ini masih untuk memperjelas begitu bagaimana sebenarnya bentuk dari kebijakan moratorium remisi bagi koruptor ya. Bahwa kemudian kalau kita bicara mengenai kasus pasca Suseta tadi, bahwa seharusnya pada tanggal 30 Oktober bebas bersyarat. Tapi itu tidak terjadi. Apakah itu ditunda atau kemudian dibatalkan, itu masih harus diperjelas lagi. Tapi saya ingin pertanyakan, ada 4 mantan anggota DPR RI terpidana korupsi juga yang bebas bersyarat dari rutan Salemba, bukan dari rutan Cipinang di mana pasca Suseta berada dengan 3 terpidana lainnya yang sampai sekarang belum bisa menjalani SK yang sudah mereka kantongi itu. Bukan hanya 4 orang itu, kami bahkan membebaskan bersyarat Agus Condro beberapa hari sebelumnya. Kami yang membebaskan. Karena dianggap sebagai justice collaborator atau whistleblower. Orang salah paham, makanya kemudian kita lebih menggunakan istilah pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat supaya tidak dimaknai ini diberhentikan total. Jadi tidak ada pemberhentian sama sekali? Tidak ada pemberhentian karena haknya tetap diakui, tapi diperketat syarat dan kriterianya agar lebih terukur, lebih dapat dipertanggungjawabkan. Lalu pertimbangannya apa untuk yang... Seorang Agus Condro itu kita berikan, Pak Menteri bahkan menelepon memberikan ucapan selamat pagi harinya. Saya siangnya mengucapkan selamat juga. Karena bagi kami remisi dan pembebasan bersyarat tetap dapat diberikan, ukurannya salah satunya adalah saksi mahkota atau pelaku yang bekerja sama. Kenapa Agus Condro? Karena dengan informasi akurat yang dia berikan, bukan fitnah, kita bisa mengungkap lebih jelas korupsi cek pelawat pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia. Baik. Yang kedua, ini begini ya, apa yang diomongkan dengan apa yang tertulis ini nggak nyambung Pak Denny ini. Tadi dibilang kita tetap melaksanakan itu cuma pengetatan. Coba Anda baca poin ketiga, poin keempat dari surat Direktur Pemasyarakatan, memerintahkan kepada UPT Pemasyarakatan untuk tidak mengusulkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak korupsi dan terorisme. Ini ditutup semua. Kemudian yang ketiga, memerintahkan kepada UPT Pemasyarakatan untuk tidak melanjutkan usulan atau memberikan usulan remisi khusus hari Natal tahun 2019 bagi narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme. Ini tertulis Pak Denny. 1000 omongan Anda itu nggak ada artinya dengan bukti tertulis. Jadi sebenarnya nggak usah kita berkelit-kelit mengatakan, oh tidak, kita cuma mengetatkan, kita selektif. Ini perintah sama sekali. Poin yang keempat ini, langkah-langkah 1, 2, 3, berlaku sampai adanya ketentuan lebih lanjut. Anda mengambil kebijakan yang peraturan hukumnya itu belum ada. Betul seperti itu Pak Denny. Hukum positifnya itu ada sekarang, itu berlaku. Tapi ini dikesampingkan, ambil kebijakan sendiri, aturan baru belum ada. Dan kepentingannya apa menurut Pak Yusril? Saya nggak tahu. Saya khawatir negara ini akan menjadi negara kekuasaan. Orang berkuasa jadi menteri, wakil menteri, terus mengambil kebijakan menurut maunya sendiri, tidak berdasarkan atas hukum. Saya selesaikan yang tadi, Agus Condro. Anda tidak mau menanggapi terlebih dahulu, itu ada tudingan. Tapi tadi belum selesai, Anda potong. Jadi supaya untuk kasus Agus Condro memang akan kita bahas di segmen berikutnya memang. Supaya saya jelas, karena tadi baru satu, pemirsa terpotong. Kenapa kita ketatkan untuk justice collaborator? Karena dia memberikan informasi mengungkapkan korupsi. Yang kedua, karena dia bekerja sama. Dia mengaku dia korupsi, dia kembalikan uang korupsinya. Dan yang ketiga, karena ada surat LPSK yang mengatakan dia adalah saksi mahkota. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Prof. Yusril, Prof. Yusril bicara dari surat yang beliau sendiri katakan ini tidak bisa dijadikan dasar. Tapi dalam argumen selanjutnya beliau berdasarkan ke situ. Begini, surat ini dikeluarkan dalam pengertian bahwa kita mengetatkan memang. Tetapi kami sebagai pimpinan mengatakan berkali-kali kepada semua dengan jelas kita tidak menghentikan. Karena betul kalau yang dikatakan, ini kan persepsi beliau, kami menghentikan, menghilangkan hak narapidana untuk mendapatkan remisi. Karena itu kemudian dikatakan kami melanggar undang-undang. Itu hanya persepsi Pak Yusril katanya. Padahal kami tidak, buktinya kami memberikan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap Agus Condro. Jadi tidak ada. Enggak, selain Agus Condro ada juga 4 terpidana yang tadi belum saya. Itu masalah waktunya. Jadi kenapa tidak waktunya adalah tanggal 30 Oktober pasca Suseta seharusnya juga mendapatkan tanggal 30 Oktober. Jam 11 kami mengeluarkan kebijakan itu, mereka keluar pagi. Ini yang kemudian orang mengatakan berlaku surut. Bukan.
itu berlaku ke depan. Pak Yusril. Sedangkan yang sebelumnya keluar, ya kami tidak akan bisa melakukan ini ke belakang. Justru karena itu, ini adalah kebijakan yang tidak berlaku surut. Oke, Pak Yusril. Kalau Pak Denny itu kan sebenarnya mengacaukan antara proses penegakan hukum sampai tingkat peradilan vonis ya dan tingkat pembinaan narapidana, itu dua hal yang sama sekali berbeda pada ini, walaupun memang ada kesinambungan. Kalau orang itu jadi whistleblower segala macam, itu kan dalam proses ketika orang itu disidik, dituntut dan diadili, di situ ada pertimbangan-pertimbangan, mungkin dia dikurangin hukumannya dengan pertimbangan itu. Tapi ketika orang sudah jadi narapidana, itu proses hukum ini sudah selesai. Treatment terhadap narapidana itu. Saya berbeda pendapat. Ya beda pendapat nggak apa-apa. Ya. Dari dulu Anda beda pendapat terus dengan saya. Siapa yang suruh saya suruh Anda?